Kuku kuda dari Helwar Horse terbang dengan suara meringkik. Kuda perang ini jelas merupakan harta dan kartu truf Bartaka, tetapi dibunuh oleh tombak. Tombak tirani juga menggerakkan Qin Yichen. Dia tidak tahu apakah itu kondensasi Taoisme atau keadaan semangat heroik yang disertai oleh Gilgamesh. Perlawanan senjata kekaisaran Bihai. Kuda itu dipenggal, dan ksatria neraka Basaka jatuh ke tanah. Tetapi sebelum bayangan hitam tinggi itu berdiri, ruang di atas kepalanya berubah menjadi pusaran emas. Di pusaran air, pedang para dewa menyembur keluar, menghancurkan bumi seperti hukuman dari seorang raja, dan cahaya dan debu yang meledak menelan sosok Basaka dengan mengesankan. Qin Yichen tercengang. Ini, para prajurit ilahi yang jatuh dari langit seperti kemarahan kaisar yang sebenarnya. Termasuk tombak, apakah semua harta Gilgamesh terlalu kuat? Tidak hanya setiap harta karun yang sangat kuat, tetapi jumlahnya sangat banyak. Setelah pusaran emas, tampaknya menjadi harta tak berujung yang dapat dipanggil kapan saja. Qin Yichen luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa untuk menyeimbangkan kekuatan Gilgamesh, kecuali untuk baju besi emas, yang terakhir tidak memiliki senjata sekuat pedang kemenangan. Tapi siapa yang mengira bahwa Gilgamesh telah meledak dengan seluruh kekuatannya dalam konfrontasi terakhir? Harta karun di pusaran air emas, pedang kemenangan tanpa kehilangan sumpah, dapat menekan Basaka. Untuk roh kepahlawanan, kekuatannya di atas semua roh kepahlawanan, dan harta yang dia miliki sama sekali tidak sebanding dengan roh kepahlawanan lainnya. Ini tampaknya masuk akal, karena harta yang kuat, seperti kekuatan mereka sendiri, juga jauh lebih baik daripada yang lemah. Namun, keterkejutan Qin Yichen masih sulit untuk disembunyikan. Kehancuran ganda dari kekuatan dan harta memanggil Gilgamesh. Betapa tidak adilnya bagi roh-roh heroik lainnya. Pertarungan Holy Grail ini sama sekali tidak adil. Gilgamesh melingkarkan tangannya di dadanya, dan baju besi emas ditinggalkan oleh pedang Raja Ksatria. Tetapi emas suci melonjak seperti cairan dan sembuh dengan sendirinya, seolah-olah baju besinya juga selaras. Harta karun ini umumnya luar biasa. Melihat Basaka yang jelas-jelas dipukuli hingga menjadi debu, tetapi masih tidak mau mengaum, alis emas Gilgamesh terangkat ringan, dengan jijik. Bajingan yang rentan. Sebagai raja terkuat, tentu saja dia juga memiliki harta, dan itu pasti harta yang tidak bisa dilihat oleh para bajingan ini. Pisau, pedang, tombak kerajaan, ini hanyalah salah satu harta karun. Dia ingin mengumpulkan rumah harta karun, yaitu rumah harta karun raja. Harta apapun yang membuatnya terpesona akan menjadi salah satu harta karun di perbendaharaan raja. Inilah yang seharusnya dimiliki raja. Pertempuran ini menyegarkan pengakuan Qin Yichen atas kekuatan Gilgamesh, dan ini adalah lawan dalam keadaan roh heroik. Gilgamesh, yang bisa menjadi raja paling mencolok dari sebuah era di alam semesta, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dengan kekuatan sendiri, bunuh semua roh heroik, bahkan jika Ezio belum muncul. Tetapi kekuatan Raja Gilgamesh membuat bayangan sulit untuk mendekat, dan penyerang hanya bisa mati. Ana berlutut di tanah, dan dia tidak dihancurkan sampai mati sebagai bajingan yang diberkati oleh pesona Raja Angin. Tetapi karena ini, dia melihat pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah dia lupakan. Kekejaman semacam ini, arogansi semacam ini membuat Ana ingin bertanya kepada para dewa, mengapa orang tirani seperti itu bisa disebut pahlawan? Mau tak mau dia ingin bertanya kepada Raja Dewa tertinggi, bagaimana bisa tiran kejam ini menjadi raja terkuat di zaman heroik dengan 2/3 keilahiannya? Namun, ini tidak bisa banyak berubah. Gilgamesh masih tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa setiap kali dia bangun, selama orang percaya yang memanggilnya tidak diserang, maka dia pasti akan membawa pembantaian mimpi buruk. Tapi kali ini berbeda. Karena kali ini, di antara orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran cawan suci, ada dewa pedang bawaan yang dikira sebagai kedatangan dewa tertinggi. Ledakan. Tanda seru. Cahaya pedang melonjak, tetapi Gilgamesh tidak menoleh ke belakang sebagai gantinya. Tetapi wajah kaisar menunjukkan kemarahan yang lebih kuat. Bajingan, beraninya kamu menggunakan provokasi yang sama untuk menyinggung raja ini untuk kedua kalinya? Tanda seru. Gilgamesh tampaknya telah menjadi iblis. Bahkan Qin Yichen, yang dianggap sebagai dewa tertinggi, disebut bajingan. Itu adalah pedang sihir yang sama, masih tidak menggunakan kekuatan hukum tertinggi, seperti sebelumnya, hanya menggunakan hukum yang mendominasi. Terakhir kali, karena pisau ini, dia akan menghancurkan inkarnasi dewa tertinggi ini. Kali ini, dewa tertinggi, apakah dia berani tidak menghormati raja ini? Kesombongan Gilgamesh yang ekstrim. Dia melihat ke belakang dengan marah. Pusaran emas juga cocok dengan Wang Wei yang bergelombang dengan sempurna. Dan saat dia mengangkat telapak tangannya, dia meraih pedang ilahi. Pedang ajaib ini bagus. Tapi sayangnya, itu tidak cukup untuk menjadi hartanya. Lalu hancurkan. Ledakan. Tanda seru. Pedang bertabrakan di langit, seperti langit dan bumi. Kecemerlangan yang meledak membuat kedua sosok itu terlihat seperti dewa, dan lebih seperti kaisar. Mereka hanya bisa melihat ke atas. Ana lemah dan lemas di tanah.
Dewa tertinggi sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya inkarnasi. Saya khawatir inkarnasi itu datang dan tidak membawa banyak harta. Itu sekuat Raja Ksatria dan sangat kuat. Dikalahkan. Mungkinkah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghukum ini? Apakah ada seorang tiran? Namun, pada saat konfrontasi pedang, Qin Yichen tersenyum dingin. Dia sangat aneh di alam semesta ini. Tetapi dia juga Gilgamesh, lawan yang tidak pernah tahu tentang itu. Tidak mengerti kekuatannya, tidak mengerti hartanya, dan tidak mengerti di alam semestanya sendiri. Dia lebih gila daripada Gilgamesh. Bila alam semesta, potong. Bas. Itu adalah cahaya bila seperti bintang yang menyilaukan yang berkedip, dan cahaya bila itu tampaknya menutupi alam semesta dalam sekejap, tanpa suara. Semua orang tercengang, dan sepertinya hanya melihat ke arah cahaya pedang menyebabkan mata mereka terpotong menjadi dua, dan pandangan mereka juga terpotong menjadi dua. Tetapi semua orang dengan cepat dan ngeri menemukan bahwa pedang itu sangat ringan dan megah. Tetapi kekuatan pedang tidak pernah menyakiti mereka, seperti bekas pisau dengan penglihatan yang membelah. Artinya, dunia di mata mereka terpotong menjadi dua oleh pisau ini. Klik. Langit dan bumi juga bisa dicabik-cabik, sekuat Gilgamesh. Meskipun dia mengaku sebagai raja terkuat, tetapi armor emas yang memicu kekuatan raja, tidak peduli seberapa tangguhnya, itu tidak cukup kuat. Ledakan. Tanda seru. Retakan di armor emas perlahan-lahan meluas seiring dengan ketakutan Gilgamesh sampai berubah menjadi bekas pisau yang tidak bisa disembuhkan, yang tiba-tiba hancur, dan cahaya dari pisau itu seolah menembus langit dan bumi, menebas dada sang tiran dengan ganas. Akhirnya, dalam pertempuran cawan suci ini, tiran yang memperlakukan semua peserta sebagai semut dan dianggap sebagai musuh oleh semua orang, memuntahkan darah kaisar. Konfrontasi pedang. Dalam satu saat, baju besi emas hancur, dan raja menghina Gilgamesh mungkin hancur. Mulutmu muntah darah. Masih bisakah kamu menyebut kami bajingan seperti kamu baru saja makan kotoran?